waktu, gitu ya. Terus ini tengah-tengah ini bisa diputer ini segitiga ini. Ya, dikatakan triangle constraint. Ada yang pernah tahu nggak apa triangle constraint itu? Kemarin semester 2 sudah ngambil ini. Ya, ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat nggak triangle constraint? Segitiga constraint. Sasaran proyek. Ada nggak? Ada yang tahu nggak ini ya? Silakan. Bisa menjawab, Pak. Ya, silakan. Ini seingat saya, Pak ya. Kalau kita milih biaya yang di atas, maka akan mengorbankan waktu sama ini apa Pak? Saya lupa Pak M-nya. Mutu dan waktu. Iya, mutu dan waktu. Nah, kalau dibalik lagi, kalau misalnya mutunya di atas, kualitasnya atas, maka akan mengorbankan biaya sama waktu. Jadi biayanya makin banyak, waktunya makin lama. Nah, kalau waktunya di atas juga, kalau waktunya dipilih di atas, maka akan banyak biaya sama banyak kualitasnya bakal biasa aja atau lebih rendah. Nah, buat menyimbangkan semuanya ini tuh dibutuhkan inovasi, Pak. Baik, betul sekali. Jadi kalau kita berbicara triangle constraint itu sebagai segitiga yang berdiri begini, gitu ya. Kalau biayanya di atas, artinya biayanya minta murah, gitu ya. Di atas murah, berarti mutunya kemungkinan ya kalah. Murah kok njaluk bagus kan begitu ya. Murah kok njaluk selamat kan gitu. Kalau orang Jawa bilang gitu. Ya. Waktunya juga kalah. Kenapa? Kalau murah tenaga kerjanya mungkin sedikit gitu. Waktunya ya pasti akan lebih lama. Itu. Begitu pula kalau kita balik. Saya balik, Pak. Saya nggak pengen biayanya yang di atas, tapi waktunya yang di atas. Otomatis kalau waktu di atas, mutunya dan biayanya yang di bawah kalah. Ya. Kalau waktunya pengen cepat, ya berarti mutunya pasti kalah. Karena bagaimanapun ngecor beton misalkan, itu butuh waktu untuk mengeringkan, untuk mencapai kualitas yang diharapkan. Ngecat misalkan, kalau dindingnya masih basah sudah langsung dicat, ya pasti catnya rusak semua. Gitu. Ya, jadi mutunya pasti kalah. Nah, waktunya minta cepat, harus ada orang yang banyak, tenaga kerjanya harus lembur, peralatannya juga kapasitasnya harus besar, sehingga biayanya pasti kalah juga. Begitu pula dengan kalau mutunya di atas, mutunya minta bagus, ya mutunya bagus, kualitas materialnya bagus, ya waktu dan biayanya yang akan kalah. Untuk mutu bagus ya harus butuh waktu, mungkin kita butuh impor dari luar negeri. Misalkan bangun rumah, lantainya menggunakan marmer Spanyol misalkan begitu. Ya harus butuh waktu untuk impor. Biayanya otomatis juga kalah karena ingin mutu yang bagus, barangnya kualitasnya bagus, ya mahal harganya gitu. Nah, satu-satunya yang tadi disampaikan teman Anda adalah melakukan inovasi untuk bisa mendapatkan kualitas yang bagus semua, kan begitu. Nah, tidak lagi berdiri segitiganya, tapi segitiganya tidur ini dalam posisi tidur, sehingga bila dibalik mutu, biaya, dan waktu diputar-putar seperti apapun, ya tetap saja posisinya sama tingginya. Ya, jadi ini ditidurkan ini, ditidurkan seperti ini, gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan inovasi kok bisa mutu biaya waktunya sama-sama bagus semua? Misalkan beton yang dicetak in situ, ya beton yang dicetak in situ, dicetak di tempat dengan beton pracetak yang dicetak di pabrik. Ya, beton pracetak di pabrik dari sisi kualitas mutu terjamin. Kenapa? Karena dia dicetak di bawah, bisa diukur, bisa presisi karena di pabrik kualitasnya bagus gitu. Waktunya bagaimana? Waktunya masangnya cepat sekali karena sudah dicetak di bawah, di atas hanya dipasang seperti Lego. Jadi waktunya menjadi cepat sekali. Ya, biayanya bagaimana? Biayanya kalau penggunaan pracetak ini dalam jumlah besar, misalkan gedung di atas 10 lantai begitu, maka biayanya justru lebih rendah daripada mencetak in situ, dicetak dicor di tempat begitu. Nah, pracetak inilah salah satu contoh inovasi konstruksi. Ya, ada banyak lagi, misalkan nanti menggunakan teknologi 4.0 misalkan atau construction 4.0. Nanti ke depan sudah akan begini semua.
inovasi-inovasi yang dilakukan. Misalkan menggunakan 3D printing misalkan. Nah, ini akan luar biasa ini. Ke depan kualitasnya jelas, presisinya jelas, semuanya jelas, waktu pelaksanaan cepat ya. Karena ini menggunakan alat bisa diproduksi dalam jumlah banyak, bisa murah malah. Misalkan seperti itu ya. Jadi inovasi terutama harus dilakukan, khususnya inovasi ya, inovasi material, dan yang kedua inovasi teknologi atau metode. Ini menjadi penting sekali ya. Jelas ya? Ada pertanyaan kah? Nah, oke, baik. Kalau tidak ada kita lanjutkan yang tadi nah, ini adalah contoh dari metode konstruksi. Ya, metode konstruksi. Jadi apa sih yang namanya metode konstruksi itu? Ya, perencanaan dari awal. Sorry. Anda nggak dengar ini pasti ini. Sorry. Oh, masuk Pak tadi suaranya. Terdengar Pak suaranya Pak. Suaranya bisa dengar kan? Bisa Pak. Terdengar Pak. Burj Khalifa ini salah satu gedung tertinggi. Dan dengan teknologi yang sangat canggih. Mechanical, electrical, dan instrumentasi termasuk merupakan gedung yang monitor setiap time. Monitor bagaimana pergerakannya, kalau kena angin, bagaimana kalau kena gempa, bagaimana kalau badai pasir. Badai pasir itu luar biasa. Badai pasir ini kalau kena seperti gedungnya diamplas raksasa. Ini yang panjangnya dia, yang panjangnya dimasukkan di padang pasir ini sampai ke tanah emas. Ekornya adalah sedangkan kalau yang berada di atas ini Anda akan bergerak-gerak setiap saat 1,25 meter pergerakan. Ya, ngeri sekali, dan awannya itu berada di bawah gedung ini sudah. Awan berada di bawah gedung ini. Ya. Jadi Anda kalau di atas hanya bisa melihat awan saja. Presisi ukuran dan kemudian monitoring tadi setiap lantai itu diselesaikan dalam waktu 3 hari. Mana biayanya di desa ini menggunakan cetak, kemudian combine dengan bangunan-bangunan. Tower crane-nya diikatkan langsung di bagian atas bangunannya, tidak di bawah. Sistemnya menggunakan self-climbing system. Jadi bisa naik sendiri secara otomatis. Ini tower crane di atas ini ada jaringan. Tower crane di atas ini dia langsung diikatkan di bagian paling atas, struktur paling atas bangunan. Ya, karena dia gedungnya tinggi sekali, tidak mungkin dari bawah diikatkan. Jadi dia naik, diikatkan berdasarkan kenaikan strukturnya.
Yang ini material liftnya, passenger lift dan material lift hoist. Nah, ini adalah concrete pumpnya semuanya. Perhatikan ini kalau di Indonesia kita nyebutnya pompa kodok. Ini concrete pump ini adalah concrete pump untuk nah, ini adalah concrete pump ya. Jadi dipakai untuk menyalurkan beton gitu ya. Betonnya ini sudah dibawa oleh concrete mixer yang di sini ya. Dibawa kemudian diletakkan ke alat ini, sama alat ini dipompakan ke puncak gedung. Ya. Sangat tinggi. Ya. Ya, kalau untuk gedung seperti gini bahkan di tengah-tengah ada pompa boosternya juga. Jadi untuk ikut menaikkan lagi. Ya. Jadi ada pompa boosternya. Ya. Concrete pump ini ya di dalam metode pelaksanaannya betonnya, Anda sudah pernah ikut mata kuliah beton enggak? Tahu yang namanya slam enggak? Sudah pernah tahu kah? Slam beton. Sudah ikut mata kuliah beton enggak? Semester ini. Semester ini, Pak. Oh, semester ini ya. Nah, tahu slam beton enggak? Belum tahu ya. Belum, Pak. Belum ya. Ya. Jadi beton itu punya kekentalan tertentu. Ya. Kalau slamnya tinggi, itu artinya betonnya cenderung ke arah cair gitu. Nah, sehingga dia kalau bentuknya ke arah cair, dia bisa dipompakan. Tetapi kalau betonnya slamnya rendah gitu ya, slamnya rendah, itu artinya betonnya kental sekali, bahkan cenderung dia padat begitu. Nah, penggunaannya bermacam-macam. Kalau normal 8 plus minus 2, 10, selam 10 ya, itu misalkan. Nah, tetapi kalau untuk dipompakan seperti begini, dia harus tinggi sekali 15, bahkan sampai 20 barangkali, kalau apalagi ketinggiannya seperti begini. Nah, itu betonnya harus dikasih sebuah cairan yang namanya super plasticizer, sehingga dia menjadi licin, menjadi tidak cepat setting, mengeras, tetapi juga bentuknya flowable, bisa mengalir di dalam pipa. Ya. Nah, ini penting sekali ini. Ya, ini metode konstruksinya. Makan ya. Kita lihat itu. Sampai ke lantai atas, diambil oleh concrete pump. Ya. Untuk meletakkan menara cladding ini ya, cladding ini adalah penutup luar fasad dari bangunan ya. Anda bisa bayangkan ya, cladding ini kalau di gedung yang setinggi Burj Khalifa ini, maka dia akan terhantam angin yang luar biasa keras gitu. Kadang tidak cuma angin tetapi badai pasir. Nah, badai pasir ini seperti amplas raksasa. Jadi kalau gedung itu kena badai pasir, pasir itu kan seperti amplas ya, amplas. Jadi kayak di amplas itu tuh bisa permukaannya bisa rusak dan hancur total gitu.
Sehingga ini claddingnya ini cladding khusus gitu ya, kacanya kaca khusus yang dia tidak bisa terhantam oleh pasir tadi gitu. Ya, dan dia juga merupakan self cleaning material. Jadi dia self cleaning material ini dia kalau kan dia kotoran tidak bisa menempel di sini. Ya. Jadi materialnya khusus diberi nano coating sehingga kotoran itu tidak bisa nempel. Anda bisa bayangkan gedung setinggi ini kalau harus dibersihkan terus kacanya, wah puyeng gitu. Jadi dia harus pakai harus pakai kaca yang mudah di maintenance, yang tidak bisa nempel kotoran gitu. Ya, sehingga ini khusus. Nah, baik. Jadi itu adalah salah satu gedung tertinggi. Sekarang sudah kalah tinggi. Mungkin ada yang baru lagi ini sudah kalah tinggi Burj Khalifa ini. Gitu. Saya sendiri pernah sekali gitu ya ikut lomba namanya Taipei 101 Run Up gitu. Itu adalah lomba lari ya, lomba lari naik ke atas gedung Taipei 101, salah satu gedung tertinggi di dunia sampai tahun 2009. Itu masih menjadi gedung tertinggi di dunia gitu. Saya ikutnya 2008 kalau tidak salah saya ikut gitu. Itu gedung 101 lantai gitu. Ya. Dan itu adalah pengalaman pertama dan terakhir saya sudah kapok, saya tidak mau ikut lagi gitu karena rasanya mau mati gitu kalau lari di sana ya. Jadi kita itu dites kesehatan dulu sebelum ikut, random dipilih 1.500 orang asing random yang boleh ikut. Terus kemudian kita sampai di sana dites kesehatan, oke kesehatannya, kemudian kita dipasangi alat seperti jam tangan begitu ya. Seperti jam tangan untuk menentukan waktu. Jadi waktu kita masuk tit gitu, nanti sampai di atas kita juga tit lagi gitu. Nah, itu waktu 10 lantai pertama gitu, wah masih gaya rasanya pengen ikut lari. Pada saat saya masih duduk bersama peserta lainnya itu, saya duduk bersama seorang yang umurnya 82 tahun gitu. Saya surprise, saya bilang gini, Anda ini kok masih ikut begitu ya? Anda ini kok masih ikut saja? Oh iya, saya senang aja, saya ikut lari saja. Pokoknya saja mengisi waktu, dia bilang begitu. Saya pikir orang tua ini ngapain ikut lari gedung 101 lantai gini. Kita hanya naik sampai gedung ke lantai 100 karena paling atas tidak boleh. Nah, terus kemudian saya lari sampai di lantai 10 gitu masih lari gitu ya. Masih lari tapi sudah ngos-ngosan, sudah waduh ini baru 10 lantai sudah ngos-ngosan ini larinya. Nah, begitu sampai lebih dari lantai 10 sudah agak jalan, sudah sambil separuh jalan, separuh lari, separuh jalan, separuh lari. Mulai lantai 20 sudah mulai disediakan tempat tidur. Di setiap lantai itu kalau ada peserta yang KO gitu. Nah, cuma masalahnya apa? Masalahnya di lantai-lantai mulai lantai 20 itu mulai banyak gadis-gadis Taiwan yang memberi semangat gitu. Ayo semangat, semangat gitu lah. Kita kan gengsi, waduh mosok sih baru lantai 20 sudah KO kan gitu ya. Nah, jadi semangat tersendiri gitu. Lucunya tambah ke atas, roknya tuh tambah pendek semua gadis-gadis itu gitu. Jadi kita sudah sampai, saya lantai 70 itu sudah nggak bisa bernafas saya. Mereka selalu bilang, ayo, ciayo, semangat gitu. Waduh, tambah gengsi kita nih mau KO gitu. Kalau KO kita boleh tidur di ranjang situ, terus kemudian diturunkan pakai lift gitu. Tapi ya nggak dapat sertifikat gitu. Nah akhirnya di lantai 70 itu saya sudah KO, sudah nggak bisa bernafas saya rasanya. Gitu. Saya istirahat di sana, ternyata kakek-kakek ini dengan pelan-pelan dia masih tetap naik terus gitu. Dia tetap naik terus pelan-pelan, ayo semangat, semangat, dia bilang gitu ke saya. Ciayo gitu. Semangat. Nah, saya terus gitu ya. Saya lihat dia terus sudah naik terus, waduh masuk saya malu kalah sama kakek-kakek ini gitu ya. Akhirnya dengan sekuat tenaga sambil berjalan, sambil separuh pusing, sambil saya tetap naik. Akhirnya sampai juga di lantai paling atas gitu. Sampai juga di lantai paling atas. Sampai di paling atas, si kakek-kakek itu ketemu saya, dia bilang gini, Hao Jiu Pujian,
Haujiu Pujian itu artinya sudah lama kita nggak ketemu ya, gitu, nggak play. Dia bilang sudah lama kita nggak ketemu katanya. Dia mungkin tahu wajah saya meremehkan dia gitu. Akhirnya saya tanya, Anda ini luar biasa sekali, bagaimana mungkin Anda bisa lari gini? Dia bilang saya ini dulu atlet lari nasional gitu. Jadi setiap tahun dia selalu ikut lomba itu gitu. Jadi ya, siapa tahu Anda kalau ada kelebihan rezeki gitu, ya ada lomba lari di Burj Khalifa Anda bisa ikut gitu ya. Ya, luar biasa capeknya, luar biasa. Tapi pengalaman yang luar biasa. Nah, baik, kembali lagi ke metode konstruksi. Jadi metode konstruksi ini ya itu tidak lepas dari desain. Sangat kompleks menyusun metode konstruksi ini karena dia berhubungan dengan desain. Dia berhubungan dengan sumber daya. Tenaga kerjanya pakai apa, alatnya menggunakan apa, jenis alatnya bagaimana, produktivitas sumber dayanya bagaimana, mutu yang diharapkan seperti apa, kecepatan waktu yang diharapkan seperti apa. Nah, metode konstruksi itu sangat berhubungan dengan desain, tetapi juga terkait dengan sumber dayanya, gitu. Nah, terus juga tidak lupa bahwa dalam pelaksanaan ini ada banyak sekali hal-hal yang harus dipertimbangkan, begitu. Jadi ini memang sangat kompleks, gitu. Misalkan seperti tadi, oh ya, desainnya seperti itu Pak, 1000, itu Burj Khalifa itu mungkin baru 800 apa sudah 1000 ya, saya lupa, coba nanti Anda cari. 1000 meter. Kalau kemarin Taipei 101 itu baru 530 atau berapa meter gitu. Nah, kalau seperti tadi desainnya ya sangat kompleks core-nya, metode konstruksinya mulai dari peralatannya tadi pompa konkret pumpnya khusus, kemudian tower crane-nya juga khusus, kemudian metode 3D cycle artinya satu lantai itu harus diselesaikan dalam waktu 3 hari menggunakan pracetak dan sebagainya ya. Gabungan ada yang pracetak, ada yang cast in situ dan sebagainya, itu membuat metode pelaksanaannya menjadi cepat, monitoring dan sebagainya tadi ya, monitoring presisi dan sebagainya, termasuk dari strukturnya itu mestinya ada dampernya itu untuk, nah ini semuanya menjadi sesuatu yang sangat kompleks gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan metode konstruksi atau urutan tadi pekerjaan atau prosedur itu seperti ini tadi. Jadi kalau kita berbicara, misalkan saya mau membangun rumah, Sebentar ya. Sebentar ya. Iya, baik. Jadi kalau saya tadi punya tanah begitu ya, mau saya bangunkan rumah, maka urutan metode kerjanya harus urut, harus teratur. Jadi harus ada pembersihan lahan, kemudian perataan dan pematangan lahan, dilakukan cut and fill ya. Cut and fill, jadi pemotongan lahan sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian tiang panjang dipasang misalkan ya, tiang panjangnya dipasang. Setelah tiang panjang dipasang,
ini pertanyaannya adalah, Pak, saya pasang yang kiri dulu, apa yang kanan dulu, apa kiri dan kanan dipasang bersamaan? Nah, silakan. Ada yang bisa nggak menjawab ini? Silakan. Salah tidak apa-apa, yang penting berani menjawab dulu. Silakan. Ada yang mau mencoba? Pak, saya ini mau masang tiang pancang, Pak. Pak, saya coba jawab, Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya mungkin sama aja, Pak. Mau kanan dulu, kiri dulu atau sama-sama, Pak. Tapi kalau dari waktunya mungkin lebih cepat kalau sama-sama. Nah, kalau sama-sama, apa yang harus dipertimbangkan? Itu alatnya, Pak, alat pemasangannya. Mungkin jadi harus double gitu kalau masang. Mana? Mungkin kalau masangannya misal pakai alat gitu, alatnya jadi harus 2 kalau bersama-sama. Artinya, kalau kita mau alatnya hanya 1, maka dia harus dipasang dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri berseri, berurutan. Tetapi kalau alatnya ada 2, ya kita pasang aja kanan kiri langsung bersamaan. Ya, tetapi kalau alatnya 2, berarti ada biaya tambahan untuk nyewa alat 1 lagi. Tapi waktunya menjadi lebih cepat, kan begitu. Ya, semuanya ada trade-off-nya. Gitu ya. Bagus jawabannya. Jadi kalau bersama-sama harus 2 alat berarti biayanya harus dipertimbangkan. Karena alat berat itu yang mahal adalah mobilisasi dan demobilisasi alat beratnya. Ya. Sewa hariannya sih sama, tetapi mendatangkan alatnya itu biayanya mahal. Juga mengambil alatnya mendatangkan jadi mahal. Jadi mobilisasi dan demobilisasinya. Ya. Nah, setelah kita membuat tiang pancang, maka harus diberi pile cap supaya grup tiang pancang ini tidak lari kemana-mana satu sama lainnya. Pile cap gunanya untuk menyatukan grup tiang pancang, ya, supaya mereka bisa bekerja bersama-sama, memberikan efektivitas grup tiang pancang, bukan sendiri-sendiri, tapi grup tiang pancang. Ya. Nah, sleeve harus dipasang juga. Tujuannya sleeve apa? Supaya tiang pancang satu sama lainnya ini terikat dan menjadi kaku. Artinya apa? Kalau ada satu bagian yang turun karena tanahnya lunak, karena turun, yang lain turun bersamaan atau yang lain ikut menahan. Gitu. Paham ya? Jadi sleeve gunanya untuk mengakukan struktur pondasi. Ya. Agar kalau turun bersama-sama, ya, atau ada satu turun yang lainnya nggak turun, bisa menahan yang turun tadi. Nah, setelah pasang sleeve, pasang kolom, ini harus urut. Jadi tiang pancang, sleeve, kolom ini harus urut. Ya. Kolom sama juga, kalau ada 2 grup bisa dipasang di grup yang berbeda bersama-sama. Kemudian balok dan pelat itu harus dipasang. Balok dan pelat itu harus dipasang. Setelah kolom kiri dan kanan ini selesai gitu. Harus ada tumpuannya. Ya, artinya syaratnya kolom kiri dan kolom kanan ini harus sama-sama selesai. Kalau nggak bisa dipasang balok dan pelatnya, nggak bisa dicor. Nah, setelah itu naik ke kolom lantai berikutnya, sambil naik ke kolom berikutnya kita bisa masang tangga. Sambil masang tangga kita bisa pasang dinding di lantai 1. Nah, selanjutnya setelah kolomnya selesai, kolom lantai 2 kita bisa memasang atap. Nah, setelah masang atap kita bisa masang plafon, masang dinding, kemudian bangunannya bisa selesai. Pintu dan jendela semuanya bisa dipasang. Ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan metode konstruksi. Jadi urutan kegiatan yang terstruktur, tidak boleh dibolak-balik. Misalkan, Pak, saya yang pertama pasang tiang pancang. Setelah itu saya pasang atapnya, Pak, ya nggak bisa. Gitu. Atau Pak, saya pasang atap dulu, Pak, baru tiang pancangnya belakangan, ya nggak bisa. Nggak ada ceritanya seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itu, urutan prosedur tadi harus diikuti, tetapi pertimbangannya satu, ada aktivitas yang dilakukan secara paralel, ada aktivitas yang dilakukan secara seri.
secara seri. Jelas ya? Nah, ada pertanyaan kah? Tentang metode dan urutannya gitu. Nah, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ya, kalau kita sudah tahu bagaimana kalau kita sudah tahu aktivitasnya apa saja, terus kemudian urutannya bagaimana, sumber dayanya apa saja. Nah, ini semuanya terikat di dalam pembuatan metode konstruksi. Jadi metode konstruksi itu terikat dengan activity atau skop pekerjaannya. Aktivitas apa saja yang terlibat? Ya, aktivitas apa saja yang terlibat. Terus kemudian resource yang digunakan apa saja. Dari aktivitas tadi kita bisa tahu membutuhkan sumber daya apa. Kalau tahu sumber dayanya, kita juga bisa tahu cost-nya. Tentunya cost ini tidak hanya dari sumber daya, tetapi juga dari berapa lama sumber daya itu digunakan. Nah, berapa lama sumber daya itu digunakan tentunya tergantung dari activity sequencing-nya tadi. Misalkan tiang pancang tadi, ya tiang pancang. Ada 100 tiang pancang, padahal dalam satu hari, satu alat itu bisa memancang 10 tiang pancang. Berarti selesainya berapa lama waktunya? 10 hari. Pak, kalau saya pakai dua alat bagaimana Pak? Oh, berarti kalau 2 alat, berarti satu hari setiap alat 10-10, berarti sehari 20 tiang pancang Pak. Berarti kalau 100 tiang pancang yang mau dipancang, membutuhkan waktu hanya 5 hari. Nah, 5 hari plus harga sewa alatnya 5 hari, itulah biayanya. Gitu. Nah, bagaimana Pak? Apakah ada resikonya? Oh iya. Nah, sorry, ini ada Jadi ada resiko juga yang harus diperhatikan. Pak, bagaimana kalau ternyata nanti ternyata Pak ada kendala-kendala di lapangan Pak, misalkan medannya sulit dan sebagainya, ya, atau medannya sempit dan sebagainya Pak, sehingga kalau kita pakai 2 alat menjadi sulit. Nah, ini adalah resiko yang harus kita pertimbangkan. Tetapi semuanya ini dari resource, dari activity yang dikerjakan, sequencing, duration, cost estimating, kita bisa membuat yang namanya ya kita bilang cost budgeting. Ya. Artinya apa? Jadi kalau Anda mau merencanakan metode konstruksi, hati-hati, ada banyak aspek yang harus diperhatikan. Satu, aspek time, aspek scope-nya, scope pekerjaannya, aspek time, aspek cost, aspek risikonya harus dipertimbangkan. Ya, tentunya semua ini nanti ada kaitannya sama biaya. Mau bagus ya harus biayanya gitu. Ya. Nah, untuk membuat detail anggaran, ya tadi budgeting itu untuk membuat detail anggaran sama juga ya. Nanti Anda harus melakukan, untuk bisa membuat detail, Anda harus tadi dokumennya ada volumenya berapa, detailnya, sumber dayanya bagaimana, harus ada survei, ya, terus kemudian dianalisis teknikal sampai keluar harga satuan, ya. Nanti jika ini juga setelah keluar harga satuan ini, ya, setelah keluar harga satuan, terus nanti dihitung dengan volume dan kalikan harga satuan, termasuk dikaitkan dengan alat-alat, biaya-biaya dan sebagainya, keluarlah namanya RAP. RAP itu rencana anggaran pelaksanaan. Ini adalah real cost, cost yang benar-benar real cost. Uang yang dikeluarkan oleh kontraktor itu namanya RAP. Ya.
Nah, kalau sudah ada RAB, rencana anggaran biaya, berarti RAP ini nanti ditambah dengan keuntungan, ditambah dengan biaya tidak langsung, ditambah dengan asuransi, ditambah dengan pinjaman bunga-bunga pinjaman, dan sebagainya. Itu nanti menjadi RAB, rencana anggaran biaya, yang RAB ini nanti yang dikontrakkan dengan pemilik proyek. Jelas ya? Ya, baik. Sampai sini ada pertanyaan dulu, kah? Nah, ini poin-poin penting yang ada di dalam metode konstruksi. Yang pertama adalah urutan kegiatan. Ya. Yang paling penting itu adalah Anda tahu aktivitasnya apa. Ya. Sorry, ini harus saya rubah ini. Sorry, sebentar aja ada koreksi ini. Sudah beberapa kali pertemuan, bukan urutan kegiatan aja sequencing, tapi adalah aktivitas. Yang akan dilaksanakan, terus ini hubungan antar aktivitas atau sequencing. Nah ini sorry. Jadi namanya yang pertama adalah aktivitasnya apa dulu, Anda harus tahu, ya. Terus kemudian jumlah peralatan atau grup kerja yang tersedia, Anda harus memilih alat dengan benar. Kemudian hubungan antar aktivitasnya atau sequencing, bisa seri atau paralel, tadi saya sudah memberikan contoh. Kemudian estimasi waktu dan biayanya, ya. Terus kemudian keselamatan kerja harus diperhatikan. Dan yang terpenting adalah inovasi, metode, dan teknologi konstruksinya, sehingga waktunya bisa cepat, kualitasnya bisa baik, biayanya bisa murah, dan safety-nya juga terjaga, keamanan. Nah, contohnya seperti ini kan sudah nggak benar begitu, ya, sudah nggak benar kalau seperti ini, ya. Jatuh sampai ke orang lain dan sebagainya. Nah, ada hal-hal penting yang harus dipilih pada saat Anda sudah menentukan metode konstruksi. Anda nanti akan dihadapkan harus memilih peralatan berat, gitu. Ya. Harus memilih peralatan berat. Nah, pada saat Anda memilih peralatan berat, gitu, Anda memilih peralatan berat, maka sebelum memilih alat berat, Anda harus memikirkan dulu satu jenis pekerjaan apa. Ya. Alat ini mau dipakai untuk apa? Pak, saya mau nyewa tower crane, Pak. Oke, gedungnya berapa lantai sih? Apakah butuh tower crane? Gedungnya memanjang, horizontal atau vertikal? Gedungnya horizontal, Pak. Wah, berarti kalau gitu lengan tower crane ini terbatas. Kita harus menyewa lebih dari satu tower crane, misalkan begitu. Nah, jadi jenis pekerjaan ini harus jelas. Kemudian yang kedua adalah lokasi pekerjaan. Ya, lokasi pekerjaan. Nah, lokasi pekerjaan ini ada hubungannya sama mobilisasi dan demobilisasi transportasi peralatan. Ya, areanya ini mau dikirim kemana ini? Di puncak gunung kah atau di mana? Ya di lembah atau bagaimana? Pak, ini nggak bisa, Pak. Ini harus bawa alat beratnya, harus dikirim pakai helikopter, Pak. Diangkat pakai helikopter, Pak. Ya mungkin saja, ya mungkin saja. Bentar. Ya, ada catatan. Satu MJDM. Ya, baik. Jadi
Lokasi pekerjaan sangat menentukan alat yang harus kita kirim di sana bagaimana. Misalkan contoh di Kalimantan. Pak, di Kalimantan, Pak, berarti kita pakai ekskavator yang roda giginya trek, misalkan, Pak. Nah, sehingga dia bisa berada di tanah yang lembut, tanah yang lunak, gitu. Ya. Nah, terus kemudian kalau tanahnya, Pak, tanahnya sangat keras, Pak. Oh ya, kita berarti harus untuk harus ada stone breaker-nya dulu barangkali. Nah, jadi alat sangat ditentukan oleh lokasi pekerjaannya, kesulitan medannya dan sebagainya. Nah, kemudian sasaran yang fungsi atau sasaran pekerjaan yang harus dihasilkan, termasuk volume, gitu ya. Harus selesai berapa hari sih? Pak, ini Pak, kita itu harus selesai mancang dalam waktu maksimum 5 hari, Pak. Karena untuk ngejar schedule, Pak. Oh, kalau gitu untuk pemancangan kita harus pakai 2 alat. Nah, itu karena hubungannya ada volume dan jangka waktu pelaksanaan, termasuk spesifikasi teknisnya, Pak. Oh ya, Pak, ternyata di sana, Pak, itu di kanan kirinya, lokasinya, itu banyak gedung yang sudah ada, Pak, gedung bertingkat. Kalau kita pakai hammer, ya, diesel hammer untuk mancang, maka getaran itu besar sekali, dang, 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 bunyinya juga rame. Gedung-gedung sebelah bisa terganggu. Oleh karena itu harus menggunakan jacking, Pak, ya, hydraulic jacking, supaya mancangnya bisa tenang, tidak ada getaran dan tidak ada suara, Pak. Gitu. Nah, ini penting sekali. Ya, kapasitas peralatan, ya, tadi jumlahnya atau produktivitas alatnya yang harus, misalkan ekskavator, ya, menggali itu kan tergantung dari bucketnya, ya, bucketnya ekskavator itu. Nah, kita bisa ngatur mau seberapa besar bucketnya, gitu. Tentunya disesuaikan dengan kemampuan alat hidrolis alatnya juga, gitu. Ya. Nah, kemudian cara operasi bisa bergerak horizontal, bisa bergerak vertikal, gitu ya. Terus kemudian kecepatannya berapa, kondisi medannya bagaimana, termasuk nilai ekonomisnya. Nah, nilai ekonomis ini menjadi penting, tapi kita dihadapkan pada keputusan lebih baik saya sewa atau saya beli alatnya ini. Nah, kira-kira kalau Anda sebagai project manager, Anda lebih suka membeli alat atau menyewa alat? Izin dulu. Silakan. Kalau dari saya sendiri tergantung penggunaan jangka panjangnya, Pak. Kalau misalnya dari sudut pandang jangka panjangnya kelihatannya masih ada berkelanjutan, kalau secara estimasi waktu juga ditentukan dan titik jatuhnya lebih untung kita membeli, ya mungkin bisa membeli, Pak. Cuman kalau membeli juga kan juga harus ada perawatan, maintenance dan lain-lain, itu juga harus diperhitungkan seperti itu. Baik, bagus sekali. Jadi baik membeli maupun menyewa itu ada plus minusnya begitu ya. Ada plus minusnya. Nanti kita bahas lebih lanjut ya setelah ini. Nah, selain tadi faktor-faktor yang harus diperhatikan, Anda memang juga harus mengetahui alatnya secara langsung. Karakter alatnya ya. Seperti kemarin waktu saya minta Anda nanti mengerjakan tugas alat berat, Anda memilih alatnya, nomor 1 harus tahu fungsinya seperti apa. Alat ini fungsinya untuk apa? Berada di tanah lunak, fungsinya mau menggali, Pak. Oke, menggali. Di tanah lunak atau tanah keras atau tanah medium. Tanah lempung atau tanah apa? Gitu. Mau ini untuk memadatkan, Pak, di tanah lempung, di tanah pasir atau di tanah normal, misalkan begitu. Ya. Kita harus tahu karakteristik alat dan tujuannya gitu. Nah, terus kemudian alatnya itu kalau bisa sudah terstandarisasi ya, alat-alat yang sudah waktu beli itu sudah ada atau sewa sudah ada standarnya ya. Sehingga terjamin akurasi dan keselamatannya operator misalkan. Ya, terus kemudian beli alat dengan produktivitas yang tinggi, tentunya ya seperti tadi, kalau ekskavator bucketnya harus kita perhatikan. Kalau beli dump truck, kapasitas baknya harus diperhatikan. Terus kemudian yang berikutnya beli atau sewa dari vendor yang terkemuka dan berpengalaman. Ya. Supaya mereka bisa menyediakan operator, supaya mereka bisa menyediakan advice penggunaan alat lebih baik. Gitu. Juga kalau vendor yang terkemuka, dia punya jenis peralatan yang banyak, sehingga Anda punya banyak pilihan untuk memilih alat yang mau Anda sewa. Range harganya juga tentunya akan bervariasi.
Nah, kemudian jangan lupa operator. Kalau kadang tempat sewa itu dia menyediakan operator langsung karena dia nggak pengen alatnya rusak dipakai orang yang nggak pengalaman gitu. Ya, jadi dia biasanya menyewakan operator juga gitu. Selain sudah berpengalaman, dia juga bisa merawat alatnya, dia sudah tahu selah-selahnya alatnya gitu. Ya. Tapi kalau tidak, ya Anda harus mencari tenaga operator. Ya, operator ini tidak murah loh ya, karena ada sertifikat keahlian operator. Ya, membuat yang namanya operator ini kadang gajinya lebih gede dari insinyur gitu, karena resiko kerjanya dia. Gitu. Nah, ini tadi beli atau sewa yang tadi teman Anda, Kois. Ya, jadi kalau Anda harus beli atau sewa alat, gitu ya, beli atau sewa alat, maka nomor satu kita harus punya modal investasi. Kalau di perusahaan-perusahaan besar seperti BUMN, mereka punya koperasi alat berat. Nah, jadi mereka menstok misalkan 10, 20 alat berat dengan jenis A, B, C, D, E, dan sebagainya. Nanti kalau ada proyek, proyeknya tuh nyewa ke sana. Gitu. Proyeknya nyewa ke koperasi alat berat tadi. Ya, nyewa ke koperasi alat berat tadi. Nah, jadi harus menyiapkan modal investasi yang cukup besar karena alat-alat ini mahal, miliaran harganya, kan begitu ya. Tetapi kalau Anda punya alat, maka alat akan selalu tersedia, kendali penuh ada di tangan Anda. Itu. Ya. Terus kalau Anda punya alat, ya saya ingin beli alat yang baru, Pak. Ya, alat lama ini tentunya bisa dijual kembali untuk orang-orang yang mau membeli peralatan second, tetapi tentunya terjadi depresiasi nilai alatnya. Iya Pak, ini tadi belinya Rp1.000 Pak. Setelah 5 tahun kami pakai ya harganya sudah tinggal 200 ini Pak kira-kira Pak sekarang nih alatnya sudah tua, alatnya sudah harus banyak diganti dan sebagainya spare partnya. Ya. Terus kemudian kalau Anda punya alat sendiri harus ada biaya asuransinya, biaya perawatan dan asuransi. Harus dirawat alatnya. Nah, bagaimana kalau alatnya sewa? Tadi sudah disampaikan teman Anda. Iya Pak, kalau kami butuhnya hanya sebentar aja, hanya di project sementara ya lebih baik kami sewa saja. Karena sewanya biayanya relatif kecil dibandingkan harus investasi. Kemudian yang kedua, tentunya kita nggak usah repot-repot memelihara alat. Begitu alatnya rewel rusak, minta ganti yang baru kita. Ya, begitu alatnya rusak, minta ganti yang baru kita. Jadi mereka yang menanggung peralatan tadi. Nah, terus kemudian yang ketiga, kelemahannya barangkali pilihan alatnya menjadi terbatas, gitu. Pilihannya terbatas. Karena kadang-kadang mereka stoknya disewa kosong atau disewa pihak lain, atau model-modelnya juga lama dan terbatas, begitu. Sehingga apa? Anda tidak punya banyak pilihan, begitu. Anda tidak punya banyak pilihan. Nah, ini salah satu kelebihan atau sewa peralatan yang akan Anda gunakan dalam metode dan metode konstruksi. Ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan kah terkait dengan metode konstruksinya? Dari depan tadi sebelum kita anukan tugas besarnya. Ya. Silakan. Kalau ada pertanyaan. Ya. Ada pertanyaan? Pak. Ya, silakan. Saya mau tanya tentang metode konstruksi, Pak. Di masa seperti pandemi sekarang ini, ada nggak, Pak, metode konstruksi khusus yang diciptakan agar bisa tetap efektif dan efisien pada masa pandemi seperti ini, Pak? Ya, jadi kalau bicara pandemi, gitu ya, kalau bicara pandemi, oh ya,
Baik. Jadi kalau di pandemi ini pemerintah kan membuat aturan ya. Membuat aturan konstruksi itu boleh berjalan 100%. Artinya khusus untuk konstruksi ya, khusus untuk konstruksi itu semuanya berjalan seperti biasa. Hanya saja dilakukan pengontrolan terhadap kesehatan, protokol kesehatan tukang-tukangnya. Misalkan satu, tukangnya tidak boleh pulang pergi dari rumah ke proyek. Semua harus diisolasi. Kedua, harus dilakukan protokol kesehatan. Pagi dan sore harus dicek temperaturnya, kemudian juga kadar oksigennya. Ya, itu kami lakukan terus terang. Terus yang ketiga, dilakukan penyemprotan desinfektan untuk barak pekerja. Ya, kemudian ada beberapa yang melakukan penyekatan terhadap tempat tidurnya para pekerja di dalam barak pekerja. Gitu. Ya, itu tetap dilakukan. Tetapi yang lain metode konstruksinya tidak ada perubahan untuk saat ini ya di Indonesia. Gitu. Tetapi sebetulnya pertanyaan Anda ini bagus, pertanyaan sahabat tadi Ricky ya, tadi yang bertanya. Pertanyaan itu bagus, Pak, sebetulnya bisa nggak kita punya metode konstruksi yang bisa membuat jauh lebih aman terhadap corona. Misalkan itu. Ya. Nah, kalau kita menggunakan teknologi otomasi gitu ya, otomasi tentunya akan mengurangi jumlah pekerja. Misalkan menggunakan robotics, menggunakan robotics atau menggunakan macam-macam gitu ya. Itu bisa otomasi, itu bisa membuat lebih sedikit orang yang bekerja sehingga pekerjaan juga bisa lebih cepat, kualitasnya bisa lebih bagus, tetapi kompensasinya, trade-off-nya adalah ya nanti tenaga kerja yang bisa bekerja cuma sedikit. Nah, gitu. Misalkan saya berikan contoh ini, misalkan ini ya. Saya ambilkan sebentar ya. This bridge will be used to cross. Bentar ya. AIST have a humanoid construction robot. This is where it would be hard to get. Nah ini tapi belum masuk di Indonesia, tetapi di luar sana sudah banyak, ya, sudah banyak. Famous canals in Amsterdam. Ini pembuatan komponen konstruksi menggunakan robot semuanya. Company called Mud built bamboo structures wrapped in fabric, and drones were used to spray a cement-like mixture onto the fabric to harden it into a solid structure. Drone yang melakukan menggunakan drone. Force. AIST have a humanoid construction robot. It can pick up and carry materials such as individual sheets of drywall and then screw them into place.
The robot can even carry these large sheets of drywall when its view is blocked, since it knows its position in the room. Adalah robot yang dipakai untuk memasang pagar-pagar. It is able to detect tools, pick them up, and use them, such as a drill for screwing in drywall. One big benefit of the humanoid robot is that it has a small footprint, so it does not take up a lot of space compared to other much larger construction robots. This is the SAM 100, which stands for Semi-Automated Mason. It is a bricklaying robot by Construction Robots. The SAM 100 is equipped with a conveyor belt, a mobile robotic arm, and a concrete pump. It can be programmed to change brick patterning and layout. Ada di sini semua ini. Coba. Ini robot untuk memasang tulangan, kemudian melakukan The autonomous self-navigating TieBot takes on the laborious and repetitive task of tying metal rods together. Used for building bridges, tunnels, and highways, it can complete termasuk untuk pengecatan dan sebagainya, pasangan zoom. Volvo has an electric construction hauling robot called the HX1. It can transport 15 tons, has zero exhaust emissions, and is four-wheel steering. It is also fully autonomous. Punyanya Volvo ini. Ini adalah robot untuk demolisi, penghancuran bangunan. Nggak perlu orang lagi, bisa mengumpulkan mana material-material yang harus diurus, jadi bisa mengumpulkan. These demolition robots make it safer and cheaper for demolitions to happen, but for now they are slower than human workers and are not yet able to work autonomously. Ini adalah robot untuk demolisi. The robot uses its camera to gather data and can also use an optional thermal camera for taking temperature and pressure readings. Ini untuk robot untuk monitoring kualitas. With the add-on robotic arm, Spot can also carry out actions on site. It can also be programmed to work on its own autonomously and can be upgraded so that it can self-charge at the end of its workday. And speed up the painting process by almost 25%. The PictoBot by Transformer Robotics has a mobile base which allows the robot to navigate easily around a space. It can also able to paint on more in 2018 using their Hadrian X robot. Pemasangan 3D printing dan sebagainya. And FBR have also used the robot to build a two-story house and a commercial building. Baik. Jadi itu tadi ya salah satu contoh. Sorry. View. Nah, salah satu contoh di mana teknologi sekarang itu luar biasa maju. Tetapi trade-off-nya itu adalah kalau Anda tadi bilang gini, Pak, ini takutnya nanti pekerja kena corona terus mati, Pak. Nah, kalau diganti robot ini pekerjaannya tetap mati karena dia nggak bisa makan karena nggak ada pekerjaan. Gitu. Nah, jadi ini adalah trade-off yang harus kita pikirkan. Gitu. Ya, jelas ya, siapa tadi Ricky ya. Oke, kalau pertanyaan dari siapa, Fatak? Ya Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Itu Pak, kenapa banyak proyek mangkrak Pak? Itu alasannya karena pada saat pelaksanaan gagal apa rancangannya nggak sesuai pelaksanaan atau gimana Pak? Ya, kalau proyek mangkrak itu penyebabnya macam-macam. Satu, ownernya nggak punya uang yang bisa mangkrak. Yang kedua, ya karena perselisihan antara kontraktor sama owner. Ada banyak penyebab proyek mangkrak itu.
Kalau kondisi sekarang ya mungkin karena banyak nggak punya uang, sekarang pendapatan menurun drastis, bisnis sudah mati semua, kecuali di industri konstruksi. Tetapi itu pun juga tidak semuanya berani gitu, tidak semuanya berhasil. Ya, jadi kalau ditanya kenapa kok proyek mangkrak, ya penyebabnya macam-macam. Yang pertama, satu, tidak punya uang. Dua, bisa saja terjadi konflik. Yang ketiga, bisa saja ada kendala yang terkait dengan perizinan dan sebagainya. Itu ya. Kalau di zaman sekarang kemungkinan ya nggak punya uang karena semua bisnis pada berhenti selain di construction. Tapi itu pun menurun, misalkan di pemerintahan. Sekarang proyek-proyek dari pemerintah turun banyak. Karena apa? Karena uangnya dipakai untuk penanganan COVID di daerah. Sehingga dari pemerintah itu terjadi penurunan biaya anggaran untuk pelaksanaan proyek. Nah, kalau proyeknya bertahap, misalkan, ya ini harusnya diselesaikan dalam 3 tahun. Nah, dengan kondisi seperti begini, otomatis proyeknya menjadi mangkrak karena nggak dapat dana untuk melanjutkan pelaksanaan proyek. Gitu, ya. Silakan, ada lagi kah yang mau bertanya? Raise hand, silakan. Ada lagi? Gregorius, silakan. Ya, permisi Pak, saya ingin bertanya mengenai yang tadi masalah sewa dan beli ya Pak. Mungkin bukan di bagian konstruksinya, tapi bagian yang penyewaan ya Pak. Karena kan tadi yang Bapak bilang sendiri kan untuk teknologi sendiri kan terus berkembang ya Pak. Jadi itu kan yang tentu kan tempat penyewaan menyediakan banyak banget alat untuk disewakan. Nah, untuk perkembangan teknologi itu kan pasti dibutuhkannya teknologi baru dan juga pasti nge-update lagi dong kayak alat beratnya sendiri kan pasti diupdate terus itu untuk mendapatkan kinerja yang lebih bagus dan juga pasti dibutuhkan di dunia konstruksi yang baru kan. Nah, itu untuk alat berat yang lama itu value-nya itu turun seberapa keras ya Pak? Ataupun itu bisa dibuat hal lain, misal motor kan kadang dibongkar-bongkar gitu terus dijadiin apa? Kalau misalnya alat berat itu sendiri mungkin apa bisa diperbarui secara sendiri, direnovasi sendiri, ataukah mau nggak mau harus hancurkan ataukah dipreteli gitu Pak? Gimana ya Pak mungkin? Ya, jadi yang pertama pertanyaan Anda ini Pak, bagaimana update gitu ya? Update alat berat itu. Apakah harus selalu mengikuti? Ya harusnya iya. Makanya tadi saya bilang kalau menyewa di persewaan yang punya reputasi bagus, yang sudah terkemuka. Karena dia biasanya selalu mengikuti perkembangan. Dia punya modal yang cukup besar untuk mengikuti perkembangan. Kan begitu. Nah, tetapi tidak semua orang dia bisa punya peralatan yang terus mengikuti perkembangan. Gitu. Tetapi kalau yang besar-besar, misalkan United Tractor, misalkan ada sewanya di sana, gitu, wah ya dia akan punya alat-alat yang baru, gitu. Bahkan kalau kita minta, Pak, saya minta smart excavator, oh kita sudah punya, gitu, yang excavator bisa jalan sendiri tadi, misalkan, itu mereka sudah punya. Nah, terus alat berat ini bagaimana? Setiap orang yang beli alat, dia itu punya analisa investasi. Dia sudah berpikir, alat saya ini kalau saya beli dalam waktu 5 tahun harus sudah balik modal. Sebelum 5 tahun kalau perlu harus balik modal. Itu ya. Artinya karena apa? Peralatan itu depresiasinya 5 tahun paling sudah habis begitu. Artinya apa? Dalam waktu 5 tahun alat-alat berat sewa itu mestinya sudah habis depresiasi, turun terus depresiasinya menggunakan straight line. Ya. Depresiasi. Nah, begitu ini sudah turun terus, begitu ya dianggap habis nilainya, itu sudah sama dia terserah mau dijual, nanti nilai sisanya berapa. Kan kadang-kadang ada orang-orang yang levelnya di bawahnya dia, yang juga bisa beli peralatan itu, peralatan second, kan begitu. Jadi dia tetap bisa menjual alatnya yang second itu kepada, misalkan setelah 2 tahun sudah balik modal, ya 2 tahun, 3 tahun balik modal. Tahun ke-5 sama dia atau tahun ke-4 dijual sama dia. Ya, dijual kepada orang yang mau beli peralatan second. Nah, nanti Pak, kalau yang alat second bagaimana yang beli Pak? Ya sama, dia hanya menggunakan untuk proyek-proyek yang sederhana barangkali, yang juga peruntukannya, produktivitasnya masih bisa terjangkau dengan alat-alat itu. Ya, atau yang paling jelek sekali, alat-alat itu dijual untuk dikanibal biasanya.
tahu kanibal ya. Jadi kalau kanibal itu alatnya dibongkar, dipasang untuk alat mesin lain gitu. Ya, jadi selalu ada cara untuk alat berat itu bisa dijual atau bisa dimanfaatkan untuk spare part alat-alat lain yang sudah mau rusak atau apa dari alat berat yang lama ini. Itu Gregorius ya. Baik Pak, terima kasih. Lagi kah yang lain? Silakan, jangan malu untuk bertanya, silakan. Apa yang Anda pikirkan? Farid, silakan. Ya Pak, permisi izin bertanya. Saya ingin bertanya tentang penyewaan alat berat. Kalau bisa saya contohkan, keren Pak ya. Terus Bentar, ini punya saya yang unstable atau punya Farid ya? Punya Farid, Pak. Punya Farid Pak sepertinya. Baik, Farid, ditulis saja. Suaranya putus-putus dan tidak terdengar, Farid. Bisa ditulis di chat, silahkan. Kalau misalkan ada yang karena suaranya tidak terdengar dan putus-putus ini, Farid ini. Atau sekarang sudah hilang ini, keluar dari Baik, sambil menunggu Farid, kita yang lain silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan, Vincent, silakan Vincent. Ya Pak, saya mau bertanya, itu kan kalau yang saya baca itu kan loader itu ada kecepatan maju sama mundur, itu yang mundur kalau saya lihat itu lebih cepat, itu ada alasannya apa ya Pak? Kalau kecepatan mundur maksimum speednya bisa lebih cepat daripada maju itu. Untuk yang apa Pak? Untuk yang apa Mas? Loader itu. Loader? Ya loader. Kenapa? Yang kalau yang ada tabel kecepatannya gitu, kecepatan loader kalau yang reverse itu lebih cepat daripada yang forward gitu. Itu ada alasannya atau gimana? Setiap alat tergantung spesifikasinya masing-masing, tergantung produksinya masing-masing. Jadi tidak bisa sama. Ada yang keluaran Caterpillar, ada yang keluaran Komatsu, ada yang keluaran United Tractor, ada yang keluaran macam-macam. Dan setiap alat tentunya produktivitasnya maupun spesifikasi alatnya berbeda-beda. Kalau ditanya kenapa kok yang merek ini mundur lebih cepat, ya sebetulnya mestinya maju sama mundur sama posisinya gitu. Tidak ada reasoning bahwa mundur harus lebih cepat dan sebagainya gitu. Nah, cuma mungkin mestinya sih enggak sih, sama saja mestinya. Itu tergantung dari spek alatnya saja. Gitu. Itu ya Vincent ya. Kalau ditanya apakah mundur harus lebih cepat, saya nggak punya reasoning logis kenapa kok mundur harus lebih cepat gitu. Ya. Karena loader fungsi utamanya adalah mengangkat material kemudian meletakkan ke dalam dump truck atau ke lokasi lain gitu. Ya, Kois silakan. Yang lain ya silakan ya. Yang tanya-tanya jangan itu aja boleh. Tapi yang mau tanya silakan, boleh. Kois silakan. Permisi Pak, izin bertanya mengenai penyewaan alat. Nah, tadi kan Bapak bilang kalau misalnya kita sebagai orang yang menyewa itu tidak perlu memikirkan permasalahan maintenance. Nah, tapi kalau misalnya dalam sebuah konstruksi kemudian konstruksinya itu dilakukan dalam waktu yang sangat lama, dalam arti misalnya kayak mungkin 6 bulan ya kayak gitu. 6 bulan alat itu kita pinjam dari tempat peminjaman dan tempat lokasi kita pengerjaan itu kan cukup jauh, jadi ada mobilisasinya gitu. Nah, kemudian waktu alat di tempat kita di lokasi selama 6 bulan itu apakah maintenance di lokasi itu sudah menjadi tanggung jawab pihak penyewa atau pihak yang menyewakan itu tetap memantau atau tetap selalu memaintenance gitu, kayak tetap memberikan saran kepada orang yang menyewa ini nanti harus digini kayak gitu,
Atau enggak kalau misalnya karena proyeknya terlalu begitu lama, tetap ada jangka 3 bulan, kalau enggak 6 bulan, nanti harus ganti ke alat yang lain kayak gitu Pak. Mungkin. Terima Ya, kasih. baik, bagus pertanyaannya. Satu, kalau kita menyewa alat, maka sewanya itu plus biaya perawatannya. Ya, plus biaya perawatannya. Jadi mereka harus bertanggung jawab terhadap alatnya itu. Misalkan mereka bilang, Pak, kalau ada kerusakan, kami langsung staf teknisi kami langsung datang. Ya, atau operatornya itu yang biasanya juga sudah tahu bagaimana memaintain alatnya. Jadi kalau nyewa alat berat plus operator, maka operator yang akan melakukan perawatan terhadap alatnya itu tadi. Dan dia sudah mendapatkan biaya perawatan dari dealernya tadi, gitu. Ya, itu yang harus dilakukan. Terus yang kedua, apakah bisa Pak, misalkan perawatan itu periodik? Ya bisa saja. Perawatan itu kan ada dua, satu perawatan periodik, ya perawatan rutin, yang kedua perawatan emergensi. Perawatan rutin itu, ya misalkan Pak setiap 2 bulan, karena Bapak kontraknya kan 1 tahun dengan saya ini alat ini, setiap 2 bulan operator saya akan datang, atau teknisi saya akan datang melakukan perawatan rutin. Nah, tetapi kalau ada perawatan emergensi, rusak mendadak atau apa, nah itu juga harus mendatangkan teknisi ke sana gitu. Pak, jauh tempatnya lah ya, itu sudah dihitung sama mereka dengan biaya sewa dan biaya sewa maintenance-nya, biaya perawatannya, semuanya bisa dihitung gitu. Gitu Kois ya. Permisi. Operator itu juga pinter merawat alat, memang dia sudah dirancang untuk sebagai operator plus pemelihara alat. Pak, alatnya rusak, mandek, nggak bisa bekerja, harus diganti ya, harus diganti, mereka harus ganti. Ya, dengan alat baru, maksudnya dengan alat yang lain yang bisa dipakai bekerja. Permisi, Pak. Gitu ya. Baik, silakan yang lain ada. Ada lagi yang lain? Ya, silakan Anyelir. Ya, jadi gini, satu, kalau alatnya itu bisa dimultifungsikan, misalkan, ya alhamdulillah kan begitu. Tapi kalau misalkan dealer sini nggak ada, ya kita harus cari kalau memang harus butuh alat itu, karena kita tidak bisa bekerja kalau nggak menggunakan alat berat itu. Nah, memang kita itu biasanya mencari dealer yang paling dekat di lokasi proyek kita dulu, nomor satu itu, supaya biaya mobilisasi dan demobilisasinya tidak mahal. Kalau terpaksa ya, atau lokasi proyek kita tidak jauh dari koperasi usahanya perusahaan kita, misalkan kita punya alat sendiri ya kita nyewa di koperasi. Tapi prinsipnya kita tuh harus kalau sewa harus cari di tempat yang paling dekat supaya mobilisasi dan demobilisasinya itu mobilisasi dan demobilisasinya itu murah biayanya. Itu Anyelir ya. Ya, kalau alatnya bisa dimultifungsikan, ya silahkan. Tapi kadang-kadang kalau kita sewa belum tentu mau loh ya orangnya. Alatnya ekskavator dipakai mancang gitu ya nggak mau dia. Nah, nanti bisa rusak alat saya misalkan dia. Gitu. Ya. Tapi kalau alatnya sendiri kadang-kadang ngawur-ngawur makainya. Gitu. Baik, silakan. Kalau tidak ada lagi kah? Nah, minggu depan saya akan mengajarkan tentang site layout. Tetapi Anda sudah mulai harus mengerjakan tugas besar kelompok, begitu ya, site layout. Ya. Tugas besar kelompok itu begini, S1 ya. Kemarin muridnya ada berapa nih? Totalnya presensi 30 Pak. 30 ya. Muridnya ada 30. Kemarin alatnya ada berapa? Saya bilang 6 ya. Iya Pak. 6 alat gitu ya. Ya satu orang 5 lah. Ya sudah, enggak apa-apa. Ini walaupun 5 itu sebetulnya
Oh, atau saya punya ide gini sebetulnya. Oh, tapi enggak apa-apa, sudah enggak apa-apa, biar enggak apa-apa 5 orang. Ya. Nah, nanti setiap kelompok memilih satu jenis peralatan konstruksi. Kemarin ada 6 yang boleh dipilih. Ya. Bentar. Kalau 3, oh bisa sih. Kalau 3 orang berarti ada 10 kelompok ya. 10 kelompok, ya nanti ada alat yang sama, enggak apa-apa. Kemarin sudah dibagi Pak kelompoknya. Jadi berapa 6 kelompok? alat. 6 ya? Iya, 6 alat. Iya, mau ngambil 6 alat. Nah, sekarang apa yang harus Anda lakukan? Nomor 1, nanti Anda urutannya seperti begini, gitu ya. 1, Anda harus mendeskripsikan alatnya, ya. Fungsi alatnya itu apa, dipakai untuk tanah yang bagaimana, untuk kondisi medan seperti apa, misalkan begitu, ya. Terus kalau bisa ada video peralatannya, ini opsional, tetapi nggak apa-apa. Video peralatan yang dicarikan video yang terkait dengan bagaimana alat tersebut bekerja. Bahkan kalau mungkin ditambah satu lagi, video kalau terjadi kegagalan alatnya, resikonya apa saja sih kegagalan alatnya ini, kalau memungkinkan. Nah, terus yang kedua, ada komponen dan alat dan dimensi alat. Ya, bagian-bagian alatnya itu apa namanya, kemudian kalau ada dimensinya silakan, gitu. Ya. Terus kemudian kalau ada jenis-jenis peralatannya, attachment-nya, mungkin ada jenisnya. Ya Pak, jenis rodanya itu ada roda tipe begini, jenis attachment-nya itu ada begini, jenis kemudinya itu ada apa, silakan. Itu jenis-jenis alatnya. Oh iya Pak, ada backhoe, ada shovel, misalnya itu salah satu jenis alatnya. Itu. Nah, terus kemudian carilah produktivitas alatnya, bagaimana alat itu bekerja dalam atau cycle time alatnya. Berapa kubik per jam produktivitasnya misalkan. Ya. Berapa produktivitas alatnya dan contoh perhitungannya. Jadi misalkan ada contohnya, misalkan gitu. Nah, ini saya memberikan contoh misalkan ya, seperti begini mungkin. Ini saya sudah share ya? Oh, belum. Nih. Sudah kelihatankah yang ekskavator ini? Sudah ya. Nah, saya berikan contoh. Ini adalah definisinya peralatan seperti begini. Fungsinya dia untuk apa? Kan begitu ya. Fungsi utama sama mungkin fungsi sekunder atau fungsi lain yang bisa digunakan. Terus kemudian kalau misalkan ini ada video yang dari mulai kerjanya ekskavator, tetapi ini saya juga memberikan smart ekskavator. Ini teknologi yang terbaru Pak, tanpa operator, dia bisa berjalan sendiri misalkan. Terus kalau ada kegagalannya silakan. Ya. Kegagalan alat berat. Ya. Nah, terus kemudian ada bagian-bagiannya. Ya, bagian-bagiannya. Komponen ini apa artinya supaya Anda tahu. Nah, kemudian ada dimensinya. Kemudian ada jenis-jenis ekskavator. Misalkan, oh ada yang backhoe, ada yang shovel, ada yang drag line, ada yang clamshell, misalkan begitu. Ya.
Terus kemudian ini penjelasannya, terus kemudian misalkan backhoe itu dia kalau ini dia bisa mengambil sesuatu di bawahnya dia. Nah, misalkan kalau shovel di atasnya dia, misalkan gitu. Nah, terus bagaimana perhitungan produktivitasnya? Oh ya, kalau ekskavator produktivitasnya Pak dalam meter kubik per jam, ditentukan dalam namanya cycle time. Ya. Bagaimana produktivitas backhoe-nya? Nah, ini mestinya rumusnya dulu, begitu ya, rumusnya dulu, produktivitasnya begini, cara menghitungnya begini, terus kemudian baru ada contohnya perhitungannya. Ini loh Pak, ada contoh perhitungannya, dia mau menggali ini banyak sekali di luar kasus-kasus gini yang bisa kita pakai. Nah, terus dia bisa menghitung seperti ini. Itu contohnya. Jadi Anda nanti bisa tahu, cara ngitungnya bagaimana ya. Kita itu kata nanti diskusi, pada saat Anda presentasi kita diskusi. Ya. Kelompok lain harus bertanya, gimana caranya ngitung ini, bagaimana cara mendapatkannya, faktor koreksi kedalaman, bagaimana caranya faktor waktu siklus backhoe, beroda, crawler misalkan. Nah, misalkan. Ya. Nah, ini salah satu contoh saja bagaimana kita membuatkan presentasi. Oh Pak, saya ada ini Pak, shovel misalkan, saya dapat juga Pak produktivitas shovelnya Pak. Contoh perhitungannya begini, ini cara ngitungnya semuanya hasilnya seperti ini. Oh iya, produktivitas dragline Pak seperti ini, produktivitas clamshell seperti ini Pak, misalkan. Clamshell itu dipakai untuk mengambil material juga, menggali di bagian dalam, tapi seperti lumpur untuk dredging dan sebagainya. Nah, ini tugas besarnya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Untuk tugas, kemarin sudah dibagi ya. Alatnya apa saja yang diambil? Alatnya apa saja yang diambil? Sudah dibagikah kelompoknya? Sudah Pak. Sudah ya? Iya, sudah Pak. Apa saja alatnya yang diambil kemarin? Ekskavator digabungkan dengan dump truck. Oke. Lalu ada yang, bentar Pak. Izin menjawab Pak Tri. Ya, silakan Astrid. Untuk kemarin compacting digabung sama grading, terus spreading jadi satu aja, terus yang ketiga excavating sama loading, yang keempat lifting, yang kelima concrete equipment, yang keenam pile driving machine. PDM ya, oke. Drilling nggak ada ya? Ya nggak pakai drilling. Oke. Baik, nggak apa-apa kalau gitu. Eman ya, nggak ada drilling ya sebetulnya ya. Oke, nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa, masih ada S1. Baik, kalau begitu, hari ini kita cukupkan kuliahnya sampai di sini. Jadi jelas ya, mulai sekarang Anda sudah harus mulai membuat, gitu ya. Membuat tugas besarnya, tugas itu tadi, peralatan berat itu. Terus nanti minggu depan saya akan mengajarkan tentang site layout, planning, gitu ya, minggu depan. Site layout, optimization, dan safety, gitu. Minggu ketiga dan minggu keempat, minggu ketiga presentasi. Ya, Senin ada presentasi mungkin 2 grup, atau 3 grup begitu ya, kalau cukup waktunya. Rabu presentasi 3 grup juga, sudah 6 grup. Minggu depannya free, kita bisa saya kasih soal ujian sederhana saja. Atau boleh juga gini,
minggu depan full Senin dan Rabu. Ini kita masih Senin ya. Berarti Rabu bisa set layout management. Senin adalah K3 ya. Kemudian Rabunya lagi free. Bukan free, tapi Anda dikasih kesempatan untuk menyelesaikan belajar kelompok, menyelesaikan tugas. Minggu depannya, minggu keempat, baru kita presentasikan Senin dan Rabu. Gitu aja ya. Baik, kalau gitu kita cukupkan kuliah kita hari ini. Jangan lupa Astrid yang tadi aktif bertanya dicatat ya. Terima kasih, selamat pagi, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya